Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yuridis, salam justisia. Halo Sobat HK, jumpa lagi nih dengan kami ya di podcast HK. Luar biasa sekali, tak terasa ya, kali ini kita sudah memasuki episode terakhir atau di periode terakhir nih ya HMPS HKI. Nah untuk pada podcast kali ini kita akan membahas agak berbeda ya dari podcast-podcast sebelumnya, kita lebih ke hukum positif. Nah kali ini kita akan membahas mengenai hukum Islam. Nah di era modern ini ya, tentunya kita sebagai wanita-wanita tangguh nih ya BFI ya, kita akan membahas mengenai wanita karir dalam Islam. Nah tentunya seperti biasa saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh partner saya satu departemen advokasi, yaitu saudari atau sahabati Evi Laila Fadilah nih ya. Gimana nih Mbak Evi kabarnya? Boleh sapa dulu Sobat HK. Halo Sobat HK, alhamdulillah nih untuk kabar saya sendiri sehat sekali ya Mbak Ovi, seperti Mbak Ovi lihat sendiri ya. Kalau Mbak Ovi sendiri gimana kabarnya? Oh luar biasa, saya sehat betul nih ya kali ini ya, sehat pol. Ya. Kesibukannya apa nih Mbak Evi? Kalau untuk sekarang ya, saya kan masih menjadi seorang anak kuliahan ya, kita ya tentunya ya. Tentunya saya juga seorang aktivis di kampus. Saya mengikuti di bidang internal dan eksternal, mengikuti himpunan mahasiswa seperti itu. Dan untuk sekarang ini yang masih sibuk-sibuknya banget itu saya masih mengurusi pemiluan nih. Soalnya besok ya tanggal 6 itu bakal di UIN Gus Dur ya, itu bakal diadain debat kandidat dan dialog publik untuk pemilihan ketua Dema Universitas dan Fakultas seperti itu. Jadi ini tentunya nanti jangan sampai ketinggalan juga, di tanggal 8 itu nanti di UIN Gus Dur itu juga ada pemilihan presiden mahasiswa yang perlu kita ketahui atau Dema UIN Gus Dur seperti itu. Wah, sangat sibuk sekali ya kayaknya ya aktivitas Mbak Evi ini, dan jangan lupa nih ya untuk warga UIN jangan sampai golput ya sahabat-sahabat ya. Semoga juga Dema U dan Dema F yang sudah terpilih semoga amanah dan bisa menjalankan sesuai dengan visi misi yang telah disuarakan ya. Seperti itu ya Mbak Evi ya. Kita langsung aja nih ya mengenai pembahasan kali ini. Banyak nih ya bermunculan nih Mbak Evi pertanyaan, sebaiknya lebih baik menjadi wanita karir atau mengabdi sebagai ibu rumah tangga kepada suami. Oke, tadi kan pilihannya ada dua nih, menjadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga. Nah, di situ jawabannya adalah tergantung kondisinya, karena kita nggak bisa nih nyamain antara keluarga satu dengan yang lainnya itu akan menjadi istri yang seperti apa, ataukah yang bekerja atau hanya mengurusi di rumah saja seperti itu. Jadi kita bisa melihat kalau wanita karir itu biasanya wanita-wanita yang mau membantu suaminya, biasanya di situ juga. Tapi itu tidak bisa dikatakan dalam kondisi misal ada perekonomian yang kurang, tapi memang kadang seorang wanita itu ya kadang pengen aja gitu kayak daripada cuma di rumah atau apa gitu, jadi dia lebih memilih untuk mencari nafkah atau bekerja seperti itu. Dan di situ juga ada yang beberapa dari rumah tangga itu juga ya alasan mengapa bekerja ya mungkin tentunya salah satu alasannya adalah ekonomi keluarga di situ. Seperti itu Mbak Ovi. Berarti bisa dikatakan tergantung keadaan perekonomian keluarganya, seperti itu ya Mbak Evi ya. Nah di dalam Islam sendiri kedudukan perempuan itu seperti apa sih Mbak Evi? Kita harus lihat terlebih dahulu mengenai landasan nih yang harus kita ketahui, bahwa seorang laki-laki dan perempuan itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing Mbak Ovi. Jadi untuk perempuan itu diciptakan bukan dari tulang punggung, melainkan dari tulang rusuk. Jadi makanya mengapa seorang wanita itu ya fitrahnya itu dicintai dan dilindungi seperti itu Mbak Ovi. Dan untuk laki-laki, nah baru itu yang menjadi memiliki tugas mencari nafkah. Itu juga disebutkan dalam firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat 34. Di situ dijelaskan bahwa laki-laki itu disebut sebagai pemimpin. Nah, karena dia itu mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan, dan dia juga memiliki tugas untuk menafkahi istrinya dan keluarganya seperti itu Mbak Ovi.
Nah, untuk tugas laki-laki itu sendiri sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab secara lahir dan batin di keluarganya seperti itu, dan tentunya mengurusi urusan-urusan eksternal atau di luar seperti itu. Contohnya mencari nafkah, itu juga yang perlu kita sepakati ya, itu basic dari seorang suami. Jadi jelas berbeda ya kedudukan antara laki-laki dan perempuan, bahwa yang mencari nafkah itu di dalam Islam ya laki-laki, di luar urusan luar rumah tangga itu ya laki-laki. Kalau seorang istri ya lebih ke domestik ya. Jadi seorang perempuan itu kalau dalam Islam itu tidak wajib dia untuk mencari nafkah. Jadi yang wajib itu ya suami. Jadi ketika istri bekerja ya itu niatnya hanya untuk membantu seperti itu. Tapi tetap saja yang di dalam rumah tangga yang wajib mencari nafkah ya seorang suami seperti itu. Nah, bagaimana sih sebetulnya dengan perempuan? Apa yang harus dilakukan oleh perempuan nih Mbak Evi? Oke, Sobat HK, tidak semua kondisi keuangan sebuah keluarga itu bisa kita samakan yang tadi saya bilang di awal ya, Mbak Ovi, bahwa masing-masing keluarga itu tentunya memiliki kondisi yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, setiap keluarga itu berbeda ya. Contohnya itu ya seperti misal dari Sobat HK nih punya suami yang baru saja di PHK ataupun sakit dan sehingga tidak bisa untuk mencari nafkah, maka di situ mungkin juga peran istri itu dibutuhkan di situ. Jadi mungkin bisa untuk sementara seperti itu. Tentunya tidak ada hal-hal yang tidak boleh juga, karena di sebuah keluarga itu kan memang seharusnya kerjasama. Jadi apapun resikonya, entah itu dari istri yang nantinya bakal menggantikan suami mencari nafkah, ya itu sebenarnya tidak apa-apa seperti itu. Namun satu hal lagi yang perlu kita ketahui, tetap saja seorang perempuan ya fitrahnya tentunya bukan untuk mencari nafkah seperti itu. Nah, kalau di dalam Islam hukum wanita karir itu seperti apa nih Mbak Evi? Kalau kita memandang ya, kalau saya itu pernah dengar dari Syekh Yusuf Qaradawi. Di situ beliau mengatakan bahwa bisa diperbolehkan gitu loh, diperbolehkan bahkan wanita yang bekerja itu hukumnya bisa jadi sunnah maupun bisa menjadi wajib sekiranya itu dibutuhkan. Kan tentunya kita nggak tahu dong ya sebuah rumah tangga itu nantinya seperti apa, bakal terjadi seperti apa, seperti itu. Nah, contohnya juga pada perempuan yang ayahnya rentan atau sudah tidak bisa bekerja lagi seperti itu. Nah, di situ juga ada keutamaan dari wanita karir dalam Islam nih Mbak Ovi. Yang pertama itu mendapatkan 2 pahala. Nah, di situ ada pahala silaturahmi dan pahala sedekah seperti itu. Nah, karena dengan ia memberikan memberikan sesuatu, maka terciptalah keharmonisan dan pahala sedekah. Karena ketika perempuan itu bekerja, ya yang seperti kita dengar lah, uang istri akan menjadi uang istri dan uang suami akan menjadi uang istri seperti itu. Nah, di situ tetap saja seorang perempuan juga boleh atau bisa memberikan sedekah untuk orang lain seperti itu, karena tidak wajib untuk kita nafkahi keluarga gitu sebagai perempuan. Nah, yang kedua itu bisa jihad fisabilillah. Jadi itu termasuk berjuang di jalan Allah seperti itu. Jadi sesungguhnya dia yang menghindari dari minta-minta, maka dia berjuang di jalan Allah. Jadi seorang wanita itu ya nggak melulu harus mana nih minta uang seperti itu. Jadi itu juga termasuk dalam sebuah usaha atau ya jihad di jalan Allah seperti itu. Tapi kalau dia mempunyai niat yang bermegah-megahan atau ingin memperkaya diri, itu baru bukan yang jihad di jalan Allah seperti itu. Yang penting niat kita itu baik. Untuk apa kita bekerja, untuk kemanfaatan keluarga ataupun kita misal membantu orang tua seperti itu ya, wanita itu nggak apa-apa kayak gitu. Berarti itu banyak banget nih ya, ada keutamaan-keutamaan, tentunya dianggap sebagai pahala sedekah juga ya Mbak Evi ya. Masya Allah, luar biasa sekali nih ya wanita-wanita yang mau membantu perekonomian. Juga nih Mbak Ovi, menurut ucapan dari ulama Syekh Abdul Aziz, itu beliau itu juga tidak melarang mengenai wanita yang bekerja seperti itu. Tidak melarang untuk bekerja, untuk berbisnis, karena Allah itu memerintahkan hambanya itu untuk terus bekerja. Itu juga disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Di situ dijelaskan bahwa katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah, maka Allah dan Rasul dan para mukmin itu akan melihat pekerjaanmu
Jadi kita nggak bisa nih Sobat HK kalau misal doa tanpa ikhtiar. Jadi kita cuma berdoa tapi kita nggak ada usahanya ya sama saja. Jadi tetap saja kalau kita berdoa ya kita harus sambil usaha juga seperti itu. Pasti ya Mbak Evi ya, harus dibarengi dengan ikhtiar ya atau usaha. Nah, di dalam Islam sendiri contoh wanita karir di zaman Rasulullah itu sudah ada apa belum ya Mbak Evi? Kalau kita bicara mengenai pada zaman Rasulullah dahulu ya, dulu kan banyak sekali peperangan-peperangan yang terjadi ya pada masa Rasulullah pada masa itu. Jadi peran wanita pada masa tersebut itu ya menjadi perawat dari para prajurit-prajurit yang sudah berjuang di medan perang seperti itu Mbak Ovi. Jadi pada masa tersebut ya perempuan itu sudah berkiprah di sektor kesehatan seperti itu Mbak Ovi. Jadi itulah contoh dari usaha wanita karir pada masa Rasulullah seperti itu. Berarti wanita dahulu pun sudah mulai berkiprah ya di sektor kesehatan. Ada lagi nggak sih selain kesehatan Mbak Evi? Selain kesehatan ya Mbak Ovi ya, pada sektor kesehatan ya zaman dahulu itu juga sudah ada wanita-wanita yang berdagang ataupun berkebun seperti itu. Nah, kan juga pada hadis riwayat Muslim dan Abu Daud itu dikatakan dengan bekerjalah supaya engkau bisa bersedekah dan bisa bermanfaat bagi yang lebih luas lagi seperti itu Mbak Ovi. Wah, luar biasa sekali ya Mbak Evi, tokoh-tokoh atau wanita karir itu ternyata sudah ada sejak zaman Rasulullah ya, sudah berkiprah dari sektor pendidikan mungkin ya, dari sektor berkebun dan lain sebagainya, dan sektor kesehatan pun sudah ada sejak zaman Rasulullah ya. Menjadi contoh kita ya, yang wanita-wanita yang sudah hidup di zaman sekarang itu ya bisa mencontoh lah wanita dahulu aja itu sudah mau berjuang gitu loh untuk dirinya mungkin buat keluarganya seperti itu. Evi, di zaman sekarang apa sih yang harus kita kerjakan jika kita menjadi seorang wanita karir nih menurut Islam? Menurut Islam ya, apa yang bisa kita kerjakan di zaman sekarang ya Mbak Ovi ya? Kalau menurut saya sih ya taati syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam Mbak Ovi. Jadi yang pertama itu ya pekerjaannya yang kita memilih, misal kita mau jadi wanita karir ya kita memilih pekerjaan yang tidak mengganggu kewajiban kita, misal kita sebagai seorang istri, jadi ya kita harus tetap menjadi kewajiban kita seperti melayani suami, terus merawat anak-anak seperti itu, dan tentunya kita juga harus tetap menjaga keharmonisan keluarga. Lalu yang kedua itu kalau apa-apa itu ya kita harus tetap mendapatkan izin dari suami, karena tentunya istri itu ya ridhonya dari suami ya seperti itu ya Mbak Ovi. Jadi kita itu nggak bisa tuh kayak main ya mentang-mentang kita bekerja tapi suami jadi kita anggurin atau kita nggak peduliin seperti itu Mbak Ovi. Jadi di situ juga kita nggak boleh sombong ketika suami itu misal punya gaji yang lebih sedikit dari kita seperti itu. Nah, yang ketiga itu tetap harus memiliki adab Islami. Jadi jangan, kalau ketika kita misal berada di pekerjaan ya, kita harus tetap menjaga jangan melemah lembutkan suara kita di depan laki-laki atau bukan mahram kita seperti itu. Lalu juga kita harus tetap menjaga pandangan dan kemaluan kita. Yang selain menjaga pandangannya juga tetap harus menutup diri seperti itu. Jadi wanita tetap harus harus memakai jilbab ya. Itu kan sudah menjadi kewajiban kita ya untuk menutup aurat kita, karena aurat kita ya milik suami kita seperti itu. Kita juga harus ada batasan-batasan kepada laki-laki lain tadi ya, jaga pandangan. Berarti ketika bekerja ya kita jangan terlalu dekat dengan laki-laki seperti itu. Lalu kalau bisa ya kita punya pekerjaan di rumah seperti itu Mbak Ovi. Jadi nggak melulu wanita karir itu harus bekerja di luar seperti itu atau di kantoran atau di mana gitu. Jadi wanita sekarang kan bisa tuh ya kerja di rumah itu ya. Contohnya misal kayak zaman sekarang itu apa sih yang nggak bisa gitu kan? Kita belanja bisa lewat online atau kita bisa main sekarang itu TikTokers gitu kan. Itu kan juga sebuah yang bisa peluang bisa menjadi sumber penghasilan kita. Jadi itu
itulah hebatnya wanita. Masya Allah sekali ya, wanita bisa melakukan hal apapun seperti itu Mbak Ovi. Seru sekali ya untuk pembahasan kali ini ya Mbak Evi. Tak terasa sudah di penghujung waktu. Karena keterbatasan waktu kita cukupkan untuk podcast kali ini. Sebelum ditutup nih Mbak Evi, mungkin ada kesan-pesan untuk Sobat HK di rumah nih ya, atau motivasi sebagai sesama mahasiswa ya, atau teman sebaya kita biar tetap semangat. Oke, ya untuk para mahasiswi ya atau mahasiswa di luaran sana ya, Sobat HK yang ada di rumah maupun di mana saja, jangan lupa untuk tetap semangat, tingkatkan skill kalian ya, dan yang belum, yang masih berjuang mencari gelar S1 atau S2 itu tetap harus semangat ya, karena di saat inilah saatnya kita untuk mencari jati diri kita dan mencari skill kita seperti itu. Tetap semangat. Ya tetap semangat ya. Intinya tetap semangat ya sobat-sobat HK ya. Terima kasih, bisa saya simpulkan bahwa di dalam Islam wanita karir itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa kita sebagai wanita untuk bekerja, asalkan tugas utamanya jangan sampai terabaikan ya, karena sejatinya kita itu membantu dan bisa meringankan beban keluarga kita ya. Dan bisa dianggap sebagai pahala juga ya tadi ya, sebagai manusia adalah yang bermanfaat bagi orang ya, lain. betul. Nah, itu closing statement dari kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa terus beri dukungan dengan cara like, comment, and share podcast HMPS HKI ya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat HK.